Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Akbarul Huda, dan kali ini kita akan banyak diskusi lagi mengenai software engineering. Alhamdulillah di video sebelumnya kita telah banyak membahas mengenai berbagai macam konsep software engineering, mulai dari software proses hingga requirement sampai yang terakhir kemarin adalah membahas mengenai modeling dan desain. Nah, berdasarkan sekuensial pembuatan sebuah perangkat lunak nih. Nah, sekarang tiba saatnya kita membahas mengenai implementation. Apa itu implementation? Bahasa awamnya itu proses produksinya. Nah, developmentnya, ngodingnya, gitu ya. Hanya saja ada beberapa hal yang harus di-highlight kita semua bahwa ada banyak kendala. Rupanya pada tataran teknis ada banyak sekali kendala yang teman-teman jika tidak belajar software engineering akan kebingungan. Maka pada topik kali ini insya Allah sangat membantu untuk perjalanan karir teman-teman, khususnya dalam bidang pembuatan sebuah software. Sering saya jumpai ini beberapa developer yang berkali-kali nulis coding, tapi sebenarnya yang dilakukan itu sama dan berulang-ulang. Sungguh sangat membosankan. Saya sendiri pernah mengalami itu. Jadi problem ini juga sebuah problem. Nulis coding berulang-ulang yang itu sungguh sangat membosankan. Dan kemudian ada lagi nih, betapa banyak kita membuat aplikasi yang 2 minggu ini kita konsepnya begini, tapi setelah dirilis konsepnya berubah lagi. Nah, harus berubah lagi. Kemudian 2 minggu kemudian berubah lagi, 1 bulan lagi sudah berubah sama sekali, dari rencana awal sampai endingnya udah berbeda sama sekali. Itu sering terjadi. Nah, kalau ini tidak di-manage dengan baik, pasti developernya sudah kabur. Dan ada satu lagi nih, seringkali seorang developer itu karena mungkin secara confidence, percaya dirinya tinggi sehingga langsung hajar gitu kan. Ternyata ketika di sini jalan, di sana ngebug ya. Ketika di jalan di versi lokalnya itu work well. Wah, ini bisa, ini nggak ngebug. Tapi begitu dirilis ke production, dirilis ke user, itu banyak bug. Nah, pasti kita sering jumpai seperti itu. Nah, teman-teman semua, ini adalah problem real yang terjadi di lapangan. Supaya kita tidak menemukan kasus-kasus ini, ya minimal bisa at least bisa meminimalisir, atau kalau ketemu masalahnya kita harus ketemu solusinya. Nah, ini ada beberapa tips yang harus teman-teman pegang, ada beberapa modal knowledge yang harus diketahui. Yang pertama adalah penggunaan reusable component. Kemudian prinsip atau configuration management. Ini juga satu clue yang teman-teman harus pegang untuk mendalami proses pembuatan software. Kemudian ada host target development. Seperti apa itu? Kita akan bedah satu-satu, mulai dari reuse. Reuse itu kalau kita bongkar lebih dalam lagi ya, ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Ini prinsipal sekali, fundamental sekali. Yang pertama, reusable pada level abstraction. Seperti apa itu? Contohnya design pattern. Design pattern itu ini teknis sekali. Teman-teman kalau mau cek ada di video saya yang lain, nanti akan saya sampaikan linknya entah di sebelah pojok kanan atas atau di bawah mana. Nanti saya sampaikan. Abstraction level itu contohnya design pattern. Ada strategi pattern, kemudian ada adapter pattern, ada skeleton pattern, dan banyak. Itu ada di konsep OOP. Kemudian kalau di functional itu nanti ada pipeline gitu. Tapi kita nggak detailkan di sini. Itu yang konsumsi hal seperti itu mungkin ada di mata kuliah pemrograman lanjut ya. Nanti silahkan dicek di sana. Oke. Nah, kemudian komponen reusable yang lain adalah object level. Pada object level itu contohnya kita menggunakan komponen library. Nah, betapa banyak kita ketika membangun software, karena sudah ada library. Karena kalau membangun sendiri sangat ribet, akhirnya nemu library, udah kita pakai library. Tinggal install, raket jadi.
object level. Kemudian ada, kalau kita turunkan lagi, ada komponen level. Komponen level itu contohnya kalau kita membuat sebuah komponen UI, kemudian kita custom sedemikian rupa karena sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya nih, yang pernah saya lakukan waktu itu adalah membuat aplikasi Android untuk menginputkan teks, itu kan komponennya disebut dengan edit text. Nah, waktu itu saya membuat automation. Kalau nginputin angka 1300, dia akan otomatis keluar parsing titiknya. Jadi ya versi rupiah itu loh. Kalau 1.300.000 berarti 1.300.000. Nah, itu otomatis terkonversi dan muncul RP di depannya. Nah, ini tentunya customize sekali, spesifik sesuai kebutuhan. Nah, karena komponen ini nanti akan dipakai di beberapa hal yang lain atau di beberapa halaman yang lain, maka saya buat menjadi komponen yang bisa reusable. Ya, versi mininya library gitu sederhananya. Nah, berikutnya level system. Level system itu ini lebih besar lagi. Misalnya sebuah engine yang bisa diterapkan di banyak lini bisnis. Ya, sekali lagi sistem level itu jadi secara proses bisnis itu sudah jadi, sudah produknya sudah oke, kemudian bisa diterapkan di lini bisnis yang lain, bisa diduplikat tanpa banyak mengubah end to end-nya. Oke, sip. Ini tadi tentang reuse. Kemudian berikutnya teman-teman juga harus memahami ada ini semua kelebihannya, kemudian ada juga kekurangannya, kontranya menggunakan reusable komponen. Tentunya kita perlu membutuhkan waktu, time spend untuk melakukan riset. Ini komponen mana yang cocok dengan requirement kita. Nah, kemudian ada lagi kalau komponennya itu ternyata berbayar, sudah cocok, ternyata berbayar. Waduh, tapi kalau mau bikin dari nol itu sangat susah. Nah, akhirnya kan harus spend cost untuk buying and configuration, membuat konfigurasinya. Dan tentu saja barangkali ada difficultness atau kesulitan-kesulitan untuk menyamakan dengan requirement milik kita. Karena bisa jadi library yang dirilis oleh developer yang lain itu case-nya common, umum. Begitu mau kita terapkan ke case kita itu sedikit berbeda gitu. Makanya kita barangkali harus memerlukan sedikit skill untuk operate sedikit, menyesuaikan gitu. Itu beberapa kontra menggunakan reusable komponen. Tapi tentu saja mau dipakai apa enggak ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman-teman semua, tadi tentang reusable komponen. Sekarang ada juga satu prinsip yang harus teman-teman pegang ketika membangun sebuah software, yaitu tentang configuration management. Configuration management itu terdiri dari 4 hal juga. Yang pertama tentang version management, yang kedua tentang system integration dan problem tracking, dan satunya release management. Seperti apakah itu? Mari kita bedah satu persatu. Nih, misalnya muka saya jadi nggak kelihatan. Halo. Ya. Version management itu bahasa sederhananya yang sering kita jumpai sehari-hari dalam konteks versi Android. Nah, teman-teman sudah familiar dengan versi Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, dan seterusnya sampai yang terakhir Android versi 11. Kemudian juga ketika menginstall aplikasi dari Play Store, itu pasti teman-teman akan melihat versi aplikasi. Nah, itu adalah contoh version management. Kemudian versi application, versi software, itu juga ada triknya, ada tipsnya, ada best practice-nya. Kenapa versi itu biasanya terdiri dari 3 komponen? Karena yang pertama biasanya untuk menandai dia rilis production, yang kedua rilis rilis mayor, minor, dan patch. Next, ada juga tentang sistem integration. Sistem integration itu satu part dalam sebuah environment development yang dia fungsinya untuk mengunci dependensi terhadap komponen yang lain. Ini kalau di Android itu contohnya Gradle.
Kemudian kalau di iOS ada pod file, kemudian kalau ada di PHP biasanya namanya composer, kemudian ada di environment JavaScript itu package.json. Nah, itu beberapa part untuk mengunci komponen-komponen yang lain. Jadi ketika kita install atau kita setup di mesin yang berbeda, itu tinggal install npm install atau Gradle build atau sebagainya, itu nanti otomatis akan nge-build sesuai dengan versi yang kita butuhkan. Nah, yang hal detail berikutnya tentang problem tracking. Problem tracking ini sebenarnya sudah terdapat di GitHub kalau teman-teman sering menggunakan GitHub atau di platform provider Git yang lain, itu saya kira juga lengkap dengan problem tracking. Jadi ketika software kita atau source code kita taruhkan di repository, kemudian di situ nanti ada sebuah mekanisme di mana developer itu harus push di sana, commit dan push, pull request dan seterusnya. Maka ketika ada problem nanti biasanya senior developer atau developer yang lain akan memberikan isu kalau bagian code yang ini rupanya ada problem, atau bagian fitur yang ini ada isu nanti ada release isu. Makanya di situ ada kata-kata isu. Nah, kemudian kalau isunya sudah diselesaikan, nanti ada resolve dan seterusnya. Ini problem tracking ya, teman-teman, dalam konteks membangun sebuah software. Supaya apa? Supaya ke-tracking, biar nggak saling menyalahkan. Kemarin katanya itu ada isu ini, ada login gagal. Sebenarnya gagal tapi kok bisa masuk. Nah, itu di-track, harus dicatat. Supaya ketahuan sudah di-solve apa belum. Nah, asik kan? Asik. Kemudian ada lagi yang namanya release management. Nah, teman-teman, mungkin beberapa di antara kita familiar dengan istilah beta testing, kemudian alpha testing, ya. Kemudian ada istilah staging, production. Nah, itu semua sebenarnya ada di release management, teman-teman. Saya mengutip, saya screenshot dari konsolnya Google Play Store. Ketika kita merilis sebuah produk itu, mereka membuat sebuah track bertahap. Mulai dari kita naikkan APK-nya, filenya itu mulai dari internal testing. Misalnya internal testing itu berarti yang bisa ngicipin softwarenya itu, produknya itu adalah email-email yang sudah kita registrasikan. Misalnya untuk sesama developer. Kemudian naik ke level close testing. Close testing itu berarti misalnya satu kantor. Tadi kalau satu divisi kemudian satu kantor, itu bisa. Kemudian mulai naik lagi open testing. Open testing itu bisa dicobakan untuk orang luar tapi dalam scope yang terbatas. Kemudian setelah itu aman, nggak ada isu, nanti ada reportnya, teman-teman. Baru naik ke production. Nah, ini adalah tahap-tahapan untuk melakukan release management. Tentunya setiap tahap ini ada maksudnya, ya. Maksudnya ada maknanya. Yang jelas, setiap tahap ini harus memenuhi requirement yang sudah ditentukan. Nah, tergantung proses development yang kita pilih, apakah agile atau waterfall atau yang lain. Let's say katakanlah kita pilih yang agile dan kita sudah commit dalam 2 minggu kita mau ngerilis fitur login, purchase, dan satunya lagi subscription misalnya. Ternyata setelah di open testing, fitur subscription-nya it doesn't work untuk beberapa user, maka dia harus ada reschedule, nggak boleh naik ke production. Nah, belum siap kok, ya, makanya harus ditahan dulu. Nanti kalau semuanya sudah aman, sudah ada lampu hijau, semua sudah approve, baru naik ke level production. Detailnya ini ada di bagian materi tentang testing. Oke, saya lanjutkan dulu sedikit. Nah, ada lagi isu tentang host target development, ya. Kadang seringkali kita membuat software, apalagi kalau kolaborasi, ya, di laptop kita bisa jalan, tapi ternyata setelah dijalankan di laptop teman, kok nggak jalan. Apalagi sudah beda environment, yang satu OS-nya Windows, yang satu Ubuntu, yang satunya Mac gitu. Wah, nanti beda-beda. Ini problem terus saling menyalahkan. Kok ini nggak bisa? Punya saya bisa kok. Sebenarnya itu nggak ada alasan untuk menggunakan cara itu. Makanya
Biasanya kalau environment-nya misalnya pakai Node.js atau development-nya menggunakan environment JavaScript itu, atau PHP ya, atau yang lain. Nah, ini juga umum sih. Biasanya menggunakan Docker nih untuk nge-setup environment. Jadi mulai dari versi misalnya ya, versi Node.js-nya itu semua dikunci, versi library apa semua dikunci dan di package dalam sebuah kontainer yang disebut dengan Docker, atau bisa juga menggunakan Kubernetes atau yang lain juga, varian-variannya ada banyak. Nah, begitu file Docker ini diinstal ke laptop kita, laptop teman, di environment staging atau production gitu, itu meminimalisir terjadinya perbedaan environment. Nah, bayangkan kalau environment-nya berbeda kan setup-nya ribet. Nah, ini dengan satu kontainer kita bisa menyamakan semua environment. Nah, tentu detailnya nggak di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa rilis videonya tentang detail mengenai ini. Nah, kemudian teman-teman juga harus mengenal dengan istilah-istilah seperti staging environment, kemudian production environment. Apa itu? Yang jelas production environment itu biasanya merujuk pada sebuah environment teknologi yang dia benar-benar digunakan oleh user yang sesungguhnya. Jadi memang dipublish untuk konsumen kita, user kita. Kemudian versi duplikatnya itu ada staging. Kemudian ada versi yang lebih staging dan development itu biasanya sama persis. Kalau misalnya production RAM-nya 8, staging juga RAM-nya 8. Jadi sebelum kita rilis di production, make sure di bagian staging ini work well ya. Jadi misalnya kita mau mensimulasikan ada iklan, kita publish besar-besaran iklan di YouTube sampai beratusan juta, maka ada kemungkinan mengundang lonjakan user yang berlipat ganda. Nah, sebelum itu dilakukan, kita harus melakukan semacam load testing atau apapun itu namanya di dalam server staging. Make sure staging aman, begitu aman baru kita rilis ke production. Jadi staging itu duplikatnya. Kita melakukan testingnya di staging. Kemudian ada environment yang lebih isolated lagi, namanya develop environment. Itu khusus untuk nyampahnya developer ya. Biasanya kalau kita melakukan testing kan datanya nyampah gitu ya. Ya yang penting masukin data, ada teks, ada angka gitu, ngasal yang penting masuk. Ya. Ini tadi beberapa hal. Nah, sudah habis ternyata slide-nya. Oke, alhamdulillah ternyata proses implementation itu ada banyak insight yang harus kita perhatikan ya. Mulai dari tadi menggunakan reusable komponen, kemudian menggunakan host target development dan configuration management. Lebih detailnya silakan di back lagi, kemudian dipreteli lagi detailnya. Ini hanya kulitnya saja. Silakan teman-teman googling sendiri atau mencari referensi yang lebih detail mengenai masing-masing clue yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan dan menjadi modal yang baik untuk mengawali karir kita sebagai software engineering. Terima kasih. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.